akan menjelaskan mengenai struktur dan pengembangan materi pembelajaran daring. Untuk agenda pertama, kita akan bahas mengenai apa dan bagaimana mendesain sebuah struktur materi pembelajaran daring. Sebelum lanjut ke apa dan bagaimana, kita menjawab dulu beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan. Kapan sebuah pembelajaran bisa dikatakan daring? Kita langsung fokus ke baris terakhir yang diberi kotak warna merah. Sebuah pembelajaran dikatakan menggunakan metode daring jika persentase materi pembelajaran diberikan dari akses daring lebih dari atau sama dengan 80%. Itu yang disebut sebagai metode pembelajaran daring. Pengertiannya adalah pembelajaran sepenuhnya terjadi secara daring. Sudah tidak ada lagi terjadi tatap muka secara offline. Jadi full menggunakan media online. Bisa dikatakan bahwa semua materi pembelajaran, contoh-contoh kasus-kasus, proyek-proyek, tugas-tugas, kuis, exam, semuanya diberikan melalui akses daring. Itulah yang disebut sebagai pembelajaran daring. Selanjutnya kita akan lihat dan kita akan pelajari seperti apa sih roadmap untuk mengembangkan e-learning atau daring oleh dosen. Tahap pertama adalah kita melakukan identifikasi masalah pembelajaran sebelumnya. Untuk dapat mendesain struktur pembelajaran daring yang ideal, tentunya kita harus ketahui terlebih dahulu apa sih problem-problem yang terjadi pada pengalaman kita pada waktu pembelajaran, misalnya pembelajaran offline waktu itu. Atau mungkin sudah ada yang menerapkan blended learning atau hybrid learning, kombinasi atau campuran antara offline dengan online. Ada problem apa di sana? Kasus aktualnya adalah 5 minggu, 4 minggu terakhir kita dalam tanda kutip terpaksa melakukan pembelajaran daring dengan full online tanpa tatap muka langsung dengan mahasiswa secara offline. Di situ kita identifikasi semua problem-problemnya. Kemudian bagaimana pengaturan pembelajaran yang sudah kita lakukan dalam waktu 5 minggu terakhir atau bahkan sebelumnya, sebelum terjadi peristiwa yang kita alami bersama-sama ini. Kemudian dari situ muncul solusi alternatifnya apa? Tapi masih dalam bentuk konsep, masih dalam bentuk ide-ide yang belum terstruktur seperti itu. Itu semua kita rangkum menjadi hasil analisis. Kemudian kita masuk ke step yang kedua, yaitu kita desain dan kembangkan apa problem kita desain solusi-solusinya. Ya tentunya kita akan susun sebuah SAP dan RPS berdasarkan KKNI yang tidak menyalahi regulasi pembelajaran daring tentunya tanpa mengurangi kualitas pembelajaran kita. Kita identifikasi capaian pembelajarannya untuk tiap mata kuliah yang kita ampu. Kemudian apa itu indikator kesuksesannya, kita semua inventarisir. Setelah itu strategi pembelajaran apa yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi sebelumnya. Bagaimana kuis kita buat secara kaidah daring, tugas, latihan, dan ujian, semuanya kita desain. Kemudian kita kembangkan materi pembelajaran daring, bukan sekedar memindahkan materi, tulisan-tulisan, ketikan-ketikan, MS Word, copy paste ke PowerPoint. Itu bukan hakikat daring yang ideal, tapi kita benar-benar menyajikan sebuah visualisasi yang menarik minat mahasiswa untuk selalu mengeksplor konsep-konsep yang kita tawarkan lewat materi pembelajaran tersebut. Kemudian kita kemas materi tersebut dalam sebuah media. Medianya bebas apapun yang kita pilih, yang penting mengedepankan aspek praktis, ringkas, menarik, interaktif, dan dinamis. Itu tahap kedua. Tahap ketiga adalah kita lakukan implementasi atau eksekusi daripada desain yang kita lakukan di tahap sebelumnya. Kita terapkan pembelajaran berbasis e-learning tersebut, kita eksekusi, kita
bangun, kita develop. Kemudian tentunya kita share melalui platform yang ada khusus di kampus kita UKSW. Kita menggunakan platform LMS, yaitu Learning Management System berbasis Moodle, sudah di-online-kan di alamat flearn.uksw.edu. Jadi semua media pembelajaran kita sharing melalui LMS tersebut supaya terintegrasi. Boleh atau suatu keharusan kita lengkapi dengan platform yang lain, misalnya video conference. Kita bisa pakai Google Meet, kita bisa pakai Zoom, kita bisa pakai Skype, Webex, itu melengkapi. Silahkan. Atau untuk memperlancar komunikasi boleh pakai WhatsApp group, boleh pakai Line, IG. Itu adalah kreativitas masing-masing dosen yang disepakati dengan mahasiswa untuk mempermudah akses. Berikutnya terakhir adalah evaluasi. Apakah pembelajaran yang kita lakukan berbasis daring menggunakan platform yang ada sudah sukses, atau jika ada feedback dari stakeholder, ya kita segera lakukan evaluasi, revisi-revisi sampai ke arah media pembelajaran yang sempurna. Itulah tahap-tahap untuk mengembangkan sebuah struktur pembelajaran daring. Nah, kalau kita lihat lebih jauh lagi, sebetulnya apa sih konten dari sebuah mata kuliah yang kita kemas berbentuk daring? Kalau kita lihat di sini, ada pertemuan atau babak pertama, tentunya kita melibatkan data-data teks, image, link, URL. Di situ ada uraian materi yang kita sampaikan melalui media-media tersebut, ada contoh-contoh kasus-kasus. Kemudian ada latihan-latihan, quiz, midterm, final exam. Nah, di situ di pertemuan pertama akan melibatkan learning materials ya. Yang awalnya mungkin sekedar PPT, sekedar memindah sebuah materi PDF atau Word di copy paste ke PPT. Nah, di sini harus di-adjust supaya lebih menarik, lebih interaktif, tetapi tetap ringkas. Dengan berbentuk format teks bisa, image bisa, video, audio, atau berupa links atau glossary. Itu konten yang pertama. Yang kedua tentunya ada sebuah interaksi antara dosen dan mahasiswa melalui discussion forum, chat teleconference, face to face, pastinya menggunakan media video conference yang ada, bisa WhatsApp, Google Meet, tadi Zoom dan lain sebagainya. Dipersilahkan yang nyaman, yang bisa diakses oleh mahasiswa yang disepakati. Kemudian di dalam pertemuan pertama tentunya melibatkan media-media, bisa video, PPT, image, clip art, audio, bisa juga berbasis mobile, bisa juga berbasis augmented reality, tergantung kreativitas dari masing-masing dosen, atau nanti idealnya kita disupport sebuah unit yang mampu memberikan kepada kita sebuah konten yang menarik dari storyboard yang kita berikan. Jadi ada semacam unit konten kreator yang nanti adalah isi dari pertemuan daring pada mata kuliah ini. Kemudian pastinya ada evaluasi, ada tes, bisa berupa self-test, quiz, midterm, final exam, dan lain sebagainya. Kemudian ada assignment juga yang ada di pertemuan pertama. Ada reading summary, logbook, surveying, websites, paper writing, contact resource person. Itulah konten detail dari pertemuan pertama dari sebuah mata kuliah. Dilanjutkan kemudian dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya yang kurang lebih sama. Hanya perbedaannya ada di capaian pembelajaran dan materi di tiap pertemuan tersebut. Nah, ini sebuah peta program mata kuliah, sebuah template yang bisa kita pakai bersama-sama untuk menyajikan mata kuliah daring. Program studinya, semesternya, ada kode mata kuliah standar ya. Ini ada capaian pembelajaran dan deskripsi. Kemudian kita detailkan struktur mata kuliah tersebut dengan tabel yang kedua, pertemuan keberapa, kemampuan akhir yang kita harapkan apa dari pertemuan tersebut, materi pembelajarannya seperti apa yang kita bahas pada pertemuan itu. Kemudian learning strateginya melalui daring pastinya, ada bisa melalui video conference, ada sinkron, ada asinkron independen, dan ada asinkron kolaboratif. Nah, ini learning strategi yang kita bisa pakai semua atau salah satu di tiap pertemuan. Kemudian objek pembelajarannya apa yang kita akan gunakan. Kemudian format file yang kita share.
yang bisa di-download mahasiswa seperti apa, yang bisa di-view mahasiswa seperti apa. Tentunya ada assessment dan waktu agian di pertemuan-pertemuan tersebut. Ini template-nya. Untuk supaya lebih jelas, saya akan jelaskan selanjutnya adalah contoh. Contoh ini adalah sebuah mata kuliah. Misalnya ada pengantar teknologi mobile. Di situ kita tentukan capaian pembelajarannya apa. Ya. Jadi misalnya merumuskan teknologi mobile. Oke. Kemudian topiknya apa pada pertemuan itu? Peran teknologi mobile dalam pembelajaran. Ya, kita tentukan. Kemudian kegiatan apa yang kita akan lakukan atau mahasiswa akan lakukan dalam menghadapi pertemuan tersebut. Mahasiswa mencari contoh implementasi penggunaan teknologi mobile dalam pembelajaran. Oke, asumsinya mereka sudah mengeksplor materi tersebut. Selanjutnya apa learning strateginya? Ya, ada 4 tadi ya. Ini yang pertama, tatap muka. Ya, ini online ya. Jadi ini ada sedikit revisi, ada online learning di sini tatap muka. Melalui tadi beberapa platform tadi, silahkan. Di situ fokus tatap mukanya atau video conference-nya lebih kepada penyampaian materi oleh dosen. Ada bisa juga studi kasus atau diskusi kelompok. Kemudian bisa juga asesmennya adalah presentasi kelompok. Ini fokus penyajian tatap muka. Asinkron atau sinkron terlebih dahulu bisa dilakukan dengan regular chatting melalui platform yang kita sepakati, bisa lewat Flearn, bisa lewat WA Group, Google Classroom, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang asinkron independen, nah ini berarti kita sharing materi bisa berbentuk PDF atau video. Kita lakukan sharing materi kepada mahasiswa. Kemudian tentunya kita lakukan juga melatih mereka untuk bekerja dalam sebuah tim dengan tugas kelompok. Itu adalah asinkron kolaboratif. Contohnya kita beri kasus desain aplikasi pembelajaran mobile. Kemudian kita sebutkan di sini objeknya apa sih? Ya, kita menggunakan file PDF formatnya, kemudian ada PDF juga, MP4 untuk video. Tentunya yang ringkas supaya tidak membebani platform atau membebani mahasiswa dalam melakukan download. Jadi kita buat seringkas mungkin. Yang terakhir adalah PPT. Di sini tetap masih aktual PPT, tapi kita kemas lebih menarik dibandingkan yang sebelumnya. Oke, ini contoh sebuah rancangan dari sebuah mata kuliah struktur pembelajaran daring seperti ini. Ya, berikutnya agenda yang kedua, kita akan fokus ke bagaimana mengembangkan materi pembelajaran daring. Langkah-langkahnya mirip, tetapi ini lebih detail, fokus ke bagaimana sebuah media pembelajaran, sebuah resource pembelajaran bisa diterima dengan baik oleh mahasiswa, bisa membuat mahasiswa untuk intens belajar pada konsep atau teori yang kita berikan. Yang pertama adalah analisis, di situ ada need assessment. Kemudian yang kedua desain. Di situ ada perancangan sitemap. Kemudian selanjutnya flowchart dari media pembelajaran yang kita akan eksekusi nantinya. Kita desain dulu sitemapnya sama flowchartnya. Berikutnya adalah desain, kita eksekusi. Ada 3 tahap, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi untuk memastikan kualitas media pembelajaran tersebut. Yang terakhir tentunya adalah evaluasi dari produk yang kita hasilkan. Diuji dulu dalam kelompok kecil, baru setelah feedback, revisi, oke, ideal, baru kita share ke mahasiswa melalui platform yang kita sepakati. Nah, terakhir adalah detail dari pengembangan media pembelajaran tersebut. Tadi tahap pertama analisa, kita observasi terlebih dahulu pembelajaran yang sudah ada. Mungkin kita sudah memiliki banyak media pembelajaran berbasis TIK mungkin, berbasis Android mungkin, kita lakukan evaluasi kembali apakah sudah optimal. Jika belum, apa sih prioritas yang akan kita atasi? Kita urutkan prioritasnya supaya tujuan kita tercapai. Setelah itu kita rancang, redesign atau mungkin new design dari media pembelajaran yang mungkin kita sudah punya, kita perbaiki, atau kita belum punya sama sekali. Kita rancang sitemap-nya dengan cara navigasi. Bisa berbentuk video, bisa berbentuk PPT, tetapi kita navigasi lebih baik. Sehingga mahasiswa bisa dengan mudah memahami dan istilahnya surfing,
berselancar dalam materi-materi kita dengan nyaman. Kemudian flowchart, bagaimana alur media tersebut dapat ringkas, padat, tapi tepat sasaran, tanpa meninggalkan unsur interaktifnya. Kemudian yang ketiga adalah storyboard, kita susun sebuah rangkaian cerita untuk mendesain antar muka media pembelajaran. Jadi semacam kita membuat sebuah skenario begitu, yang dikemas dalam sebuah cerita yang menarik, kemudian kita desain antar mukanya. Setelah itu, semua rancangan tersebut kita implementasikan melalui tahap yang pertama, yaitu praproduksi. Kita tentukan dulu aplikasi apa yang kita akan gunakan untuk mengeksekusi desain tersebut. Apakah cukup PPT, atau kita cukup pakai beberapa tools video editing, atau kita harus melakukan konten kreator yang lebih kreatif lagi dengan beberapa aplikasi. Tergantung tentunya kemampuan kita atau support dari unit kita. Yang kedua, produksi. Dari menggunakan aplikasi yang sudah kita pilih, sumber yang kita pilih, tentunya langsung kita implementasikan atau produksi media pembelajaran tersebut. Selanjutnya setelah jadi diproduksi, oke, prototipe jadi, kita lakukan pasca produksi. Kita cek kualitasnya, durasinya mungkin, kemudian kontennya seperti apa, sesuaikah sudah dengan perancangan. Sebaiknya divalidasi oleh ahli dalam hal ini, mungkin ahli pedagogi, mungkin ahli desain, kita lakukan validasi, atau mungkin kita sendiri bisa melakukan validasi. Ada yang belum pas, kita revisi, belum pas, kita revisi sampai ideal. Setelah itu barulah kita evaluasi dengan uji coba kelompok kecil terlebih dahulu. Atau kalau memang kita sudah yakin dengan produksi media pembelajaran kita, ya kita bisa langsung sharing ke platform yang akan kita gunakan semester depan. Misalnya pakai Flearn. Demikianlah kira-kira materi yang bisa saya sampaikan, semoga dapat membantu dalam kita akan menempuh pembelajaran daring semester depan. Terima kasih.